salli wa sallim wa barik alaihi. Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebalik. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu, bapak, guru, bapak ketua yayasan, dan anak-anakku sekalian, mudah-mudahan yang menjawab saya pada pagi hari ini Allah berikan rezeki yang banyak, amin. Semoga yang menjawab salam saya tadi diberikan nikmat Allah yang sangat banyak, amin. Semoga yang menjawab salam saya diberikan oleh Allah hidayah dan taufiknya. Berdirinya saya di sini, mari sama-sama kita ambil hikmah dari dongengnya Ismail dan kakeknya. Sebelumnya saya ingin ngajak bermain dulu ice breaking. Jadi yang namanya dongeng itu harus konsentrasi. Yang tidak konsentrasi makan terasi asin. Oke, kita ice breaking dulu ya. Halo adik-adik, apa kabar? Halo adik-adik, apa kabar? Halo adik-adik, kalau sehat semua, kalau sehat semua tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau anak hebat angkat tangan. Bilang saya ya. 1, 2, 3. Kalau kau anak hebat angkat tangan. Kalau kau anak pintar angkat tangan. Kalau kau anak hebat, kalau kau anak pintar, kalau kau anak hebat angkat tangan. Anak hebat, anak pintar, anak ayam. Mana yang anak ayam? Harus konsentrasi. Yang tidak konsen makan Oke, sekali lagi. Kalau kau anak hebat angkat tangan. Kalau kau anak pintar angkat tangan. Kalau kau anak hebat, kalau kau anak cerdas, kalau kau anak hebat angkat tangan. Anak hebat, anak pintar. Kalau kau suka ngaji angkat tangan. Kalau kau anak pintar angkat tangan. Kalau kau suka sholat, kalau kau suka ngaji, kalau kau anak hebat angkat tangan. Anak cerdas, anak hebat. Iya, udah konsentrasi. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita mulai dongengnya. Dongeng ini berawal ketika pagi hari. Pagi hari yang sangat dingin. Bunyilah ayam. Halo teman-teman, nama aku Ismail. Aku ini anak paling pertama dari saudara-saudaraku. Aku suka mengaji, aku anak hebat. Oh iya teman-teman, sebelum kita beraktivitas, kalau bangun tidur, kita baca doa bangun tidur dulu ya teman-teman. Dengerin, aku mau baca doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wabika. Salah ya? Itu salah. Kalau itu doa apa sih teman-teman? Iya betul, itu doa buka puasa. Ismail lupa. Ismail ulang ya. Ismail minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana.
Ismail lupa lagi. Ada yang bisa bantu nggak teman-teman? Doa bangun tidur. Nah, anak-anakku sekalian, Ismail ini ternyata suka lupa. Doa bangun tidur dia lupa. Ada yang bisa bantu nggak baca doa bangun tidur? Yuk kita bantu baca doa bangun tidur bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah, teman-teman Ismail hebat-hebat. Apal doa bangun tidur. Oh iya teman-teman, kalau kita bangun tidur, jangan lupa kita rapikan dulu tempat tidur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ismail kentut. Ismail minta maaf ya teman-teman. Ismail hilap. Oh ya teman-teman, udah rapiin tempat tidur. Yuk kita rapiin dulu kamar kita. Kita sapuin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ismail udah ngerapin tempat tidur, udah ngerapin kamar. Abis ini Ismail mau aktivitas lagi. Ismail mau pergi sholat subuh teman-teman. Sekarang masih jam 4.20. Bentar ya, Ismail kalau mau ke masjid nggak mau sendiri. Ismail mau bangunin orang tua Ismail dulu. Nah, anak-anakku sekalian, Ismail ketika bangun tidur dia tidak lupa untuk baca doa. Ismail baca doa ini dengan apa? Dengan rasa syukur. Karena Ismail bisa kembali bangun, bisa beraktivitas, terlebih Ismail bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Ismail kalau mau sholat berjamaah ke masjid, Ismail tidak lupa untuk mengajak kedua orang tuanya, keluarga-keluarganya. Nah, Ismail ingin mengajak orang tuanya. Hei teman-teman, Ismail udah sampai di depan kamarnya orang tua Ismail. Ismail mau manggil dulu. Assalamualaikum, ayah, ibu, bangun. Ayah, ibu, bangun. Ayah, ibu, bangun. Ih, Ismail lupa. Kayaknya ayah Ismail udah berangkat deh, pergi kerja. Tapi tenang, Ismail nggak tinggal sama orang tua Ismail juga. Ismail tinggal sama kakek Ismail. Ismail panggil kakek Ismail dulu ya. Assalamualaikum, kakek, bangun. Kakek, bangun. Kakek, bangun. Hei, Ismail, mana si Ismail ya? Hei, Ismail, Ismail, kalau manggil orang tua itu nggak boleh teriak-teriak, itu tidak boleh, tidak sopan. Sama kakek kok manggilnya teriak-teriak. Kakek, Ismail lupa. Habisnya sedikit lagi mau sholat subuh kakek. Kakek, ayo kita sholat subuh berjamaah di masjid kakek. Ya, kita berjamaah bareng ya di masjid. Tapi ingat, sebelum berangkat kita pergi wudhu dulu. Kamu udah wudhu belum, Ismail? Alhamdulillah kakek, Ismail belum wudhu. Belum wudhu kok, alhamdulillah. Ya udah, kamu wudhu dulu. Nanti bareng sama kakek. Nah, Ismail ketika bangun orang tua dan kakeknya tadi dengan apa teman-teman? Pakai teriak. Ternyata kalau kita berteriak kepada orang tua kita, kakek kita, saudara kita maupun guru-guru kita itu tidak baik. Harus dengan memanggil dengan kata yang bagus, dengan kata yang lembut. Nah, Ismail ketika mau berangkat ke masjid, Ismail disuruh apa? Disuruh pergi wudhu dulu, disuruh sikat gigi. Akhirnya setelah Ismail selesai wudhu berbarengan kakeknya, Ismail akhirnya pergi ke masjid. Ismail, ayo kita berangkat ya ke masjid. Mau naik sepeda apa jalan kaki, Ismail? Aku lebih seneng naik sepeda kakek. Soalnya nanti kita bisa dapat sop pertama. Kita tidak telat kakek.
Oh gitu, ya udah. Nah, teman-teman, sebelum kita berangkat naik sepeda sama Ismail dan kakeknya, boleh minta tepuk tangan nggak? 1, 2, 3. Alhamdulillah, kakek udah bonceng Ismail sekarang di masjid. Ayo, kita berangkat ke masjid. Sudah sampai gerbang, jangan lupa baca doa masuk masjid. Oke Ismail? Oke kakek. Ismail pun baca doa masuk masjid. Ada yang hafal doa masuk masjid, teman-teman? Hafal. Kita baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi iftahli abwaba rahmatik. Akhirnya Ismail pun pergi sholat berjamaah. Jamaah sholat apa? Sholat subuh. Sebelum kita lanjut dongengnya, kisah inti dari isi Ismail ini, Pak Amar mau bertanya dulu. Mau bertanya, kalau sholat subuh tadi berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau sholat isya berapa rakaat? Sholat asar, sholat maghrib, sholat zuhur. Sekarang Pak Amar mau kasih tebak-tebakan buat kalian. Tebak, ini sholat apa? Ayo, sholat apa? Sholat apa? Pak Amar ulang, perhatiin, ini sholat apa? Sholat apa? Sholat pocong. Bukan. Sholat pocong itu pocong enggak sholat. Itu sholat jenazah. Ya, sholat jenazah berapa rakaat? Sholat jenazah berapa rakaat? Sholat jenazah itu hanya 4 kali takbir. Tidak ada rukunnya, tidak ada sujudnya. Kita lanjut. Setelah Ismail sholat subuh, Ismail diajak sama kakeknya ini baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Nah, Ismail ini, tapi kalau baca Quran ini sering diomelin sama kakeknya, karena Ismail ini tidak suka dibenarkan. Ismail merasa kesal di dalam hatinya. Hei Ismail, ayo sekarang ngaji Al-Quran sama kakek. Kamu udah juz 30 sekarang. Kakek, Ismail nggak mau baca Al-Quran. Ismail diomelin terus sama kakek. Hei Ismail, bukannya kakek ngomelin, tapi kakek pengen bacaan kamu bagus. Karena nanti kalau kamu sudah besar, kamu akan memimpin sholat. Kalau memimpin sholat, bacanya tidak bagus, apalagi tajwidnya kurang, nanti yang dosa kamu sebagai imam. Kamu mau? Gitu ya kakek, intinya dari baca Al-Quran. Iya, selain itu kita baca Al-Quran untuk membersihkan hati kita dari perasaan sombong, iri, dengki. Nah, ini kamu ini lagi malas, ini bukti kamu sekarang sudah malas baca Al-Quran. Gitu kakek, ya udah deh aku baca Al-Quran. Akhirnya Ismail pun belajar Al-Quran. Ternyata inti dari kita baca Al-Quran untuk apa, teman-teman? Untuk membersihkan hati kita dari sifat iri, dengki, dan sombong. Terlebih kalau kita merasa malas, itu godaannya kita dalam belajar. Setelah membaca Al-Quran, akhirnya Ismail diajak jalan-jalan lagi sama kakeknya. Hei Ismail, hari ini kakek seneng kamu bacanya bagus. Bacaan tajwidnya benar, tasnya benar. Kakek mau ajak kamu jalan-jalan, pergi ke taman. Asik kakek, aku sangat suka sekali main di taman. Soalnya di sana banyak sekali bunga-bunga, banyak hewan-hewan. Ya, betul sekali. Kalau gitu, ayo kita berangkat. Ismail diajak pergi ke taman. Teman-teman boleh minta tepuk tangan sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah sampai di taman. Ketika sampai di taman, Ismail pun merasa senang. Ismail melihat banyak bunga-bunga, banyak pohon-pohon, banyak hewan-hewan.
Akhirnya Ismail pergi dari taman 1 ke taman 2, ke bunga 1 ke bunga 2, sampai akhirnya Ismail melihat ada satu bunga yang layu yang ingin mati. Ismail pun memanggil kakeknya. Kakek! Hei Ismail, kakek udah bilang kalau manggil orang tua harus bicara yang halus, harus bicara yang sopan, jangan teriak-teriak. Kakek juga dengar. Ih kakek, abisnya aku takut kakek. Ini ada satu pohon kakek, ada satu bunga kakek, mau mati, layu. Gimana nih kakek? Wah Ismail, bunga ini layu karena dia tidak pernah disiram, makanya layu, mau mati. Ih kakek kasihan. Kalau gitu kita siram aja kakek. Ayo kita siram. Ismail, sudah telat Ismail, sudah telat. Ih ya udah deh, supaya tegak aku kasih kayu, boleh nggak kakek? Hei Ismail, sudah telat. Bunga ini mati karena tidak pernah dirawat, tidak pernah disiram sama pengurusnya, makanya bunga ini layu. Ih kakek kasihannya, kenapa perawatnya tidak pernah pergi ke sini? Ya, itu mungkin dia digoda setan untuk malas, makanya kamu kakek latih untuk bangun pagi, baca Al-Quran untuk menghilangkan rasa malas. Ih kakek kasihan, aku nggak mau kakek jadi bunga mawar seperti ini. Aku akan rajin siram tanaman. Ya, bagus Ismail. Tapi dari bunga ini gambaran kamu Ismail. Kamu ini seperti bunga. Kau dari awal kakek rawat, kakek ajarin kamu sholat 5 waktu, rajin mengaji, maka nanti kamu tidak akan layu seperti bunga ini, pohon ini. Makanya kakek selalu ajarin kamu dari sekarang, rajin mengaji, rajin sholat, tidak pernah malas. Alhamdulillah kakek, aku beruntung kakek. Ismail udah diajarin kakek banyak banget, mulai dari sholat, mengaji, sampai bicara yang halus sama kakek. Ismail gak akan lupa kakek. Mudah-mudahan Ismail tidak menjadi bunga yang layu. Insya Allah Ismail jadi bunga yang cantik, yang tumbuh dan subur. Terlebih apa yang kakek ajarin bisa Ismail bagikan kepada orang lain. Anak-anakku sekalian, kisah Ismail dan kakeknya ini memberi banyak kita gambaran. Adik-adikku sekalian, baik yang di rumah maupun yang ada di sini, kalian adalah bunga-bunga baru yang insya Allah mekar. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dididik bersama kakeknya, dari kecil diajak pergi untuk berdagang, sampai ditutur katanya dihalus. Maka tidak lain, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dirawat dengan baik, dididik dengan baik. Seperti itulah Nabi kita Nabi Muhammad. Beliau menjadi tauladan bukan hanya bagi keluarganya, tapi bagi seluruh umat manusia. Sebagai uswatun hasanah, Nabi Muhammad selalu memberikan contoh-contoh yang baik. Walaupun Nabi Muhammad dibenci oleh orang-orang kafir, ditimpuk, dihina, tapi Nabi Muhammad SAW selalu bersabar. Ketika ada yang memberikan hinaan, beliau, satu kisah yang populer, ketika ada orang kafir yang menghina Rasulullah, Rasulullah pun menghampiri ketika orang yang sering menghinanya ini sakit. Beliau menjenguknya, beliau menjenguk dan mengobati orang yang sering menghinanya. Dari hal seperti itu, orang yang sering menghinanya merasa malu dan bertaubat masuk Islam. Maka dari itu anak-anakku sekalian, dari kecil kalian diajari suri tauladan yang baik kepada guru-guru kalian. Mudah-mudahan
itu menjadi bekal kalian untuk menjadi orang yang luar biasa. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW dididik dengan suri tauladan yang baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.